Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka kita sama-sama menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca maulid, menambahkan cinta kepada Rasulullah dan menambah-nambah ilmu. Itu menerangi hati kita. Paham gak ada paham, tetap kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi yang kita menambah ilmu itu menambah cahaya di hati kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Pelajaran kita selanjutnya adapun artinya dalil. Dan artinya kita berdalil-dalil aja. Apa itu dalilnya aja? Nah, itu apa sih dalil itu? Artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran. Jadi kita tuh bukti. Atas kebenaran, mana buktinya? Nah ini. Bukti kebenaran. Menunjuki atas kebenaran suatu barang. Adapun dalil wajib wujudnya Allah Ta'ala, artinya ada Allah Ta'ala dengan segala sifatnya. Sifat Allah itu kasih sayang, sifat Allah itu pemurah, sifat Allah itu pengasih, sifat Allah itu mengampuni, sifat Allah itu menyiksa, sifat Allah itu macam-macam. Nah, dengan segala sifatnya Allah Ta'ala adalah itu memadai dengan dalil ijmali. Jadi cukup aja kita dengan dalil ijmali global secara jumlah, secara global, artinya cukup aja, yaitu keadaan bumi, langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Ini cukup aja sih deh. Apa dalilnya Allah Ta'ala ada alam dan bumi ini, Bang? Nah, itu cukup presiden. Apa dalilnya Allah itu sayang? Ya, alhamdulillah. Bahkan namanya Allah ada sayang, ada diciptakan Allah angin, udara. Kalau kita bernapas, nah kata kau hidup kita. Berapa orang bayar oksigen sejam untuk bernapas nyaman? Berapa yuk? Setabung berapa? Sejamnya 4.000 aja. Paling murah aja ya 4.000 lah. Nyaman itu 5.000 sejam. 24 jam kali 5.000 berapa? Banyak lah. 2 kali 5 berapa? 10 ya Allah. Nah, berapa? 100.000. 100.000 sehari kali 30 hari 3 juta kali setahun. Nah, 30 juta. Nah, 3 juta sebulan kali 10 berapa? 30 juta. Nah, 36 juta sebulan setahun. Kali 40 tahun kita umur berapa nih? Ayo bayar orang Tuhan. Nah, tak hutang. Kada kau bayar orang Tuhan. Nah, itu hanya dalilnya Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Hanya kada dikasih kasih sayangi Tuhan. Nah, kada kau berhidup kita. Nah, itu semua yang ada di alam dan bumi ini adalah menunjukkan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nang pengasih, nang penyayang. Ya Allah, nang pengampun. Coba kan kita pada diampuni Tuhan segala dosa kita nih, kada kesandangan kita. Nah, melihat nang haram, siksa Tuhan langsung bengkak mata.
lihat pulang, bengkak pulang, umat kada kanuan mata. Untung Tuhan tuh mengampuni. Seandainya kita berdusta sekali, panjang hilang. Nah kayak apa namanya? Nang konikio kan. Nah, sekali berdusta panjang, kali berdusta panjang, kali berdusta panjang. Bisa sampai ke Banjar itu hidung kita. Banyak dusta lawan anak, dusta lawan cucu, dusta lawan suami, lawan kakawanan. Nah, untung Tuhan tuh mengampuni sifat Tuhan tuh. Itu Maha Pengampun Tuhan itu, Maha mengampuni kita. Seandainya Tuhan kadang mengampuni kita, ada kesandangan kita banyak. Nah, firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini firman Allah Ta'ala. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi, langit, bumi, kejadiannya itu, dan bersalahan malam dan siang, ada malam, ada siang. Canya siang aja hari, nyaman lah. Ada nyaman, malam aja. Kada nyaman juga. Ada siang, guring taros, nangin hijikan guring aja nyaman. Kalat mata, namanya kalat mata, bawa guring sampai ini kalat dahi. Gak dahi anak guring aja gawian, duduk aja guring. Melihat TV itu TV melihat sidin pulang. Sidinnya guring. Bergantian jadi. Pergantian siang dan malam. Nah, ada di suatu negara nang si malam aja hari. Jadinya memerlukan uang hendak keluar, hendak mencari sinar matahari. Berjamurnya. Kita sini syukur benar alhamdulillah. Kita aja lagi di benaung. Ada orang nak mencari sinar matahari, dan kita bernaung. Kan macam-macam lah. Ada nang malam aja. Nah, jadi tang malamnya kayak siang, dan malam nang kadep tuh main banyak, ada di siang. Malam dia terus. Malam. Di negara mana kan ada? Ada nang siang aja, ya Allah. Nah, ada pergantian malam dan siang. Sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atas keadaan Allah Ta'ala, menunjuki bahwa adanya Allah Ta'ala itu dengan adanya siang dan malam. Di dalam Al-Quran itu waja'alna lailakum subata, kami jadikan malam itu untuk beristirahat. Waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk mencari nafkah, ma'asya untuk berjalan nyaman. Waja'alna lailakum subata waja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an sidada. Nah, dan kami jadikan 7 lapis langit. Nah, adanya malam dan siang itu petunjukkan adanya Allah Ta'ala. Menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada ampunya akal, pikiran. Orang yang mempunyai berpikir aja Pak. Nah, orang yang mempunyai pikiran, berpikir, melihat langit, melihat bintang. Karena di dalam kitab Penawar Hati itu, ada penawar hati kitabnya. Mata kita nih gunakan untuk memandang langit. Jadi kita menggunakan melihat langit itu karena pikiran kita tuh Allah gitu. Iya. Sehingga pikiran kita mengetahui bahwa ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata kita tuh disuruh memandang langit. Sehingga kita berpikir tentang kebesaran Allah. Memandang bintang mata kita, sehingga kita menjadi dalil itu adalah petunjuk bagi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang berpikir
Namanya bagi kita kada berpikir, dah melihat sudah, lihat sudah itu kada berpikir. Kalau kita ajar Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempunyai pikiran, niscaya ia akan berpikir itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buktinya orang-orang yang berpikir tuh pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang kaya orang Amerika meneliti banyu, memikirkan banyu Zam-Zam tuh nah. Sehingga ditelitinya bahwa sebaik-baik banyu sedunia itu nang kada diproses, nang kada diolah, langsung minum ada air Zam-Zam aja. Karena di dalamnya tuh sudah mengandung apa yang di dalam banyu itu nah sudah lengkap. Nang kayak apa nang di dalam orang nang memberi promosi untuk banyu ini banyu itu nang lebih baik, nang paling baik itu adalah Zam-Zam. Ada lagi Profesor Dr. Ghazali nang sidinto bakas mengganti pimpinan untuk muassis Al-Falah dari sidin itu nang meneliti Profesor Sidin itu meneliti banyu air itu dibekukan dulu sehingga setelah dibekukan lunuh ada molekul-molekul halus. Apabila air itu diandak kepada orang nang beurkisan, orang yang bedangdutan, orang yang diskotikan, diteropong banyu tadi dengan alat pembesar itu tadi, sehingga banyu tadi hancur bentuknya, camuk bentuknya, kada baik. Nah, kada baik bentuknya itu kan ada bentuk gambarnya tuh nah, gambarnya tuh, melekonya tuh nah, hancur, kada bagus gambarnya. Ada banyu yang dibacakan Al-Quran, ada banyu diandak membacakan Maulid, ada banyu dan diandakan baca Yasin, ada banyu diandak ditiupakan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di teropongnya itu bagus bentuk banyu itu tadi, luar biasa. Oleh ini Sidin meneliti di Jepang, yang Profesor Sidin itu nah, diperiksa di pembesar, maka bagus banget bentuk banyunya tadi, luar biasa indahnya, nyaman dipandang. Nah, lalu ada orang lagi non muslim, nya berdoa jong aja. Nah itu kada kaya muslim tadi, diandaki mengaji tadi, bagus juga tapi kada sebaik banyu nang dibacakan Al-Quran, dibacakan Maulid, dibacakan syair, ditiupakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah lain. Nah jadi cocok aja ulama-ulama kita tuh lamunya Maulid tentu hipak pada hipak banyu. Ternyata itu jadi orang-orang yang berpikir tuh inya kayak itu Islam, so Islam. Jadinya ada dalil nang tuh nya dasar membuktikan ada kita ini beriman, memandang ada pikiran kita itu. Kalau orang-orang yang pintar tuh meneliti bujurnya, hanya masuk Islamnya kuat, tidak ada apa ya. Nah dalil adanya sifat Allah Ta'ala, dalilnya Allah itu ada, nah yaitu tadi baharu alam, adanya langit dan bumi, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang berpikir, dan sebagai lagi dinakal dari ibarat Suhaimi dengan maknanya, adapun ma'rifatullah Ta'ala dan ma'rifat Rasul, mengenal ma'rifat itu mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasul, terhenti atas pengetahuan. Nah, artinya terletak pada pengetahuan, ilmu pengetahuan, 3 perkara yang tersimpan di dalam hukum akli. Nah, hukum akal, yaitu wajib. Akal itu kita berpikir, ya Allah, artinya memikirkan, itu akal, yaitu wajib. Jadi 3, yang pertama adalah wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz.
Maka dari itu wajib diketahui akan 3 perkara ini. Arti wajib itu namanya kada tahu berdosa. Nah, jadi kita menuntut ilmu tauhid ini wajib hukumnya. Mengetahui aja seandainya menghafal, ngalih kita menghafal. Hafal juga tapi kada ingat. Dulu pian lah bisa lah. Hafal aja dulu aja. Dulu hafal. Tapi ini kada ingat lagi aja. Hafal aja pian, hafal aja. Tapi ini kada ingat lagi aja. Artinya kada hafal juga tuh. Untung mengetahui aja seandainya menghafal abutam kita. Nah, maka wajib kita mengetahui atau diketahui akan 3 perkara. Didahulukan atas sebutan 20 sifat dan ditambah dan tambah lagi di sini sebutan hukum syar'i, hukum syariat dan hukum adat. Karena boleh dapat kebedaan satu sama lain adanya. Karena ada wajib hukum syar'i, ada wajib hukum akli. Wajib hukum syar'i kena apabila dikerjakan berpahala, ditanggalkan berdosa, maka sembahyang. Itu hukum syar'i katanya. Mencuntan haram, apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, itu hukumnya hukum syar'i. Tapi kalau hukum akli, nah wajib itu apa? Di akal kita ini tidak mungkin tidak ada wajib berarti. Misalnya ada wajib ada, tidak mungkin kada ada. Nah, karena wajib ada. Wajib ada. Kada mungkin kada ada itu wajib katanya. Itu akal kita. Ada. Menolaklah akal kita bahwa tiada. Nah, itu ngarannya wajib. Wajib. Mustahil. Nah, mustahil itu tidak mungkin ada. Mustahil. Jaiz itu nah itu boleh ada, boleh kada ada, itu jaiz. Mengerti lu pian lah, mana nih kata rani ayo pemano kan juga menjelaskan gitu Bang dah. Wajib itu pada akal artinya pasti ada, kada mungkin kada ada. Nah, itu wajib artinya. Mustahil kada mungkin ada. Mustahil. Jaiz, nah itu boleh ada, boleh kada ada. Boleh mengerjakan, boleh kada. Contohnya wajib Allah itu ada. Nah, mustahil kada ada. Nah, jaiz, nah Allah itu bisa aja menyugihakan, bisa aja Allah itu memakirakan. Boleh aja Allah, bisa aja Allah itu mengayakan, boleh aja memiskinkan. Boleh aja menyehatkan, boleh aja menyakitkan. Boleh aja menghidupkan, boleh aja mematikan. Bolehlah jaiz. Jaiz namanya. Jaiz. Asalnya orang itu bungas, cepat aja Tuhan nanti menghancurkan. Jaiz ngarannya. Hukum akli, yakni hukum akal. Nah, ini tadi diketerangan sini hukum akli itu apa? Yakni hukum akal yang sempurna. Ini orang yang sempurna. Jepang lah, kamunya kada sempurna, kada kau apa-apanya, kada kau pikir apa-apa. Kayak apa jaiz? Kayak apa hukum Allah? Ada pahamnya. Ini akal orang yang sempurna. Artinya yang bagus, ya, no? Yang bagus pikirannya. Yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Jadi kita mempunyai akalnya adalah cahaya yang ditaruh oleh Allah Ta'ala di hati orang mukmin. Dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu daruri. Dengan akal itu bisa kita mengetahui akan segala ilmu daruri. Nah, daruri itu artinya 1 tambah 1 berapa? Nah, ada menghajatkan dalil lagi. Pasti sudah. 1 sama 1 2, 2 tambah 2 4. Kada pikir kada
kada memerlukan dalil, kada memerlukan bukti lagi. 1 sampai 1 2. Nah kena. Nah, yaitu yang tiada berhajat pada dalil, kada perlu dalil lagi 1 sampai 1 2. Mana dalilnya kada usah lagi kan? Pasti dah 2. Nah, dan ilmu nazari yaitu berhajat pada dalil. Nah, ini ngarannya nazari. 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, nazari ngarannya ini menghajatkan pada dalil. Kenapa jadi 3? Nah, ya Allah. Kenapa jadi 3? Inya kawin, lakian tapi binian, lalu keluar anak. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 3. Ada dalilnya. Kada kawa 1 sampai 1 sama 2. Wah, kada terima kita ya Allah. Kenapa jadi 3? Nah, hanya dalilnya kawin, lakian sama tambah binian kawin, lalu betianan, keluar anak sama dengan 3. Bisa juga 1 sampai 1 sama dengan 5. Anaknya 3. Kenapa jadi 5 kamu nyebut? Nah, memerlukan dalil loh. Memerlukan bukti, memerlukan keterangan, memerlukan dalil. Kenapa jadi 5? Karena laki dengan bini kawin, anaknya 3 sama dengan 5. Nah, ya kita menerima. Ngarannya ilmu nazari, memerlukan dalil, memerlukan keterangan. Kadang-kadang kita langsung terima. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, kada perlu pikir kada perlu pikir lagi. Tapi kalau 1 sama 5, nah ya memerlukan keterangan maupun dalil. Ngarannya ilmu nazari. Memerlukan dalil, berhajat pada dalil. Dan artinya hukum akal, artinya inya memadahkan 3 tadi, memadahkan 5 tadi, kan menerima akal kita. Memerlukan keterangan, memerlukan dalil. Apa yang jadi dalilnya? Ika menyambut 5. Ini dalilnya. Nah, hanya paham kita. Tapi lemunya kada sesuai dalilnya 1 sampai 1 5. Kada sesuai dalilnya, dari mana kita? Kada juga, karena kada sesuai keterangannya, kada sesuai dalilnya, kada terima kita. Tapi lemunya pas saja terima kita, ngarannya ilmu nazari. Dan artinya hukum akal menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Nah, alhamdulillah. Artinya hukum akal menetapkan sesuatu barang bagi suatu barang. Menetapkan tuh memastikan sesuatu itu. Ini apa kunci? Nah, kunci apa ini? Ini menetapkannya katanya. Ini kunci mobil. Nah itu. Apa buktinya? Nah buktinya kita. Pasti kita tuh mobil karena ada kuncinya, menunjukkannya tuh 1 ganal, kebanyakan dan halus. Menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikannya padanya atau menolaknya karena pikiran tadi kada mungkin itu kunci mobil karena kecil. Terus dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum adik karena kebiasaannya. Kalau biasanya kunci mobil itu besar, kalau kebiasaannya kunci sepeda motor itu halus sedikit pada kunci mobil. Karena kebiasaan terulang-ulang itu artinya kebiasaannya tuh lancak sudah. Kalau kayak ini gana pasti mobil ini. Karena sudah terbiasa kayak itu. Maka ini misalnya pengumuman kepada ditemukan kunci sepeda motor aja misalnya lah, kada menetapkan caranya ini, artinya sih kada tahu, kada pernah melihat. Karena atas terulang-ulang sering melihat,
terulang-ulang namanya sering melihat. Kalau kayak ini mobil kayak gini, sudah motor kayak ini. Jadi kalau orang melihat kayak ini, pasti orang memandangkan itu kunci mobil. Karena sering melihat, terulang-ulang melihatnya tuh. Terhenti atas terulang-ulang seperti hukum adi, dan tiada terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh seperti hukum syar'i. Nah, bermula tersimpan hukum akli di dalam 3 perkara di bawah ini. Hukum akal itu tersimpan di dalam 3 perkara ini. Wajib, yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Nah itu tadi. Wajib yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Artinya wajib itu kada menerima akal ketiada, tidak menerima akal ketiadaannya. Mustahil yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Kada mungkin ada, itu mustahil. Kada mungkin ada, itu mustahil. Jaiz yakni harus, yaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Wajib tadi tidak mungkin tiada. Kalaunya mustahil itu kada mungkin adanya, mustahil. Kalau jaiz itu bisa ada, bisa kada ada, bisa iya, bisa no. Itu namanya jaiz. Bisa menciptakan, bisa kada. Bisa mematikan, bisa kada. Bisa mengabulkan, bisa kada. Bisa mendapatkan, bisa kada. Bisa mengiyakan, bisa juga tidak. Nah itu ngarannya jaiz. Hukum syar'i. Nah hukum syar'i itu apa? Nah wallahu a'lam bissawab. Setengah jam deh kita. Kita tahlil sedikit. Nah untuk pahalanya diadakan kepada Abi Muhammad Yusuf bin Lupri, Abi Muhammad Syukri bin Bulat, Ummi Hajah Situ Ruqiyah binti Masih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dalam kubur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya bila sak amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa